dari sejumlah negara yang ada di Jazirah Arab, ada sebuah negara yang para pemimpinnya adalah keturunan Rasulullah SAW. Negara itu adalah Yordania. Pemimpinnya adalah para syarif, keturunan Rasulullah SAW dari cucu beliau, yaitu Hasan radhiyallahu anhu. Mari kita simak silsilahnya. Dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Muhammad SAW, mereka dikaruniai dua putra, yaitu Hasan dan Husain. Garis keturunan Hasan dikenal dengan nama Syarif. Adapun dari keturunan Husain dikenal dengan nama Said. Sebagian Said yang alim disebut Habib. Hasan radhiyallahu anhu memiliki putra Hasan al-Musanna. Dari garis keturunannya kemudian lahir beberapa amir, pemimpin Makkah, yaitu Qutadah, Al-Hasan, Muhammad Abu Numay, Rumaisyah, Ajlan, dan seterusnya hingga ke Al-Husain, atau dikenal dengan Syarif Husain, Amir Makkah sekaligus Raja Hijaz. Keturunan Syarif Husain ini lebih senang menyebut identitas keluarga besarnya sebagai Bani Hashim, The Hashemites, yang merujuk kepada kakek buyut Rasulullah SAW, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Pada saat terjadinya Arab Revolt atau Revolusi Arab tahun 1916 hingga 1918, Syarif Husain sebagai Raja Hijaz berambisi untuk menyatukan Jazirah Arab dan menjalin kerjasama dengan Inggris yang diwakili oleh Sir Henry McMahon. Namun di kemudian hari, Syarif Husain ternyata dikhianati oleh Inggris, Prancis, dan Rusia dalam perjanjian pembagian wilayah Arab yang terkenal dengan Sykes-Picot Agreement. Realitanya, Inggris malah memberi wilayah kekuasaan Syarif Husain, yakni Hijaz, kepada Raja Najd. Belakangan diketahui bahwa di belakang Syarif Husain, Inggris ternyata juga membuat perjanjian lain dengan keluarga Ibnu Saud. Hal ini membuat Faisal bin Husain yang menjadi Raja Hijaz setelah Syarif Husain wafat, merasa sangat kecewa karena ditipu mentah-mentah oleh kong kali kong Inggris, Prancis, dan Rusia, termasuk juga Najd. Sebagai kompensasi, Inggris memberi dua wilayah kepada dua putra Syarif Husain, yaitu Faisal bin Husain menjadi Raja Irak dan Abdullah bin Husain menjadi Raja Transjordania, yang kemudian menjadi negara Yordania. Sayangnya pada tahun 1958, kekuasaan Bani Hashim di Irak tumbang dengan dikudetanya dan terbunuhnya Raja Faisal II. Maka hanya tinggal satu negara yang dipegang oleh Bani Hashim, yaitu Yordania. Namun sayang seribu sayang, Yordania yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah SAW ini kemudian menjadi salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Jazirah Arab. Menurut hasil investigasi Bob Woodward, jurnalis senior Amerika Serikat, berdasarkan tulisannya pada tahun 1977, persekutuan Yordania dengan Amerika Serikat terbuka jelas ketika negeri itu dipimpin oleh Raja Hussein. Dalam sebuah dokumen rahasia CIA yang bocor ke publik, diketahui bahwa Raja Hussein telah menerima aliran dana dari CIA ke kantong pribadinya sebanyak 750.000 US dollar per tahun selama 20 tahun berturut-turut, sejak tahun 1957 hingga 1977. Dengan estimasi akumulasi tingkat inflasi sebesar 818%, pada tahun 2020 ini nilainya setara dengan 137.700.000 US dollar atau setara dengan 2 triliun rupiah. Nominal 2 triliun rupiah di sana itu merupakan angka yang fantastis sekali. Sebagai imbalan atas hibah ke Raja Hussein, CIA mengklaim bahwa Hussein mengizinkan agen-agen intelijen Amerika Serikat untuk beroperasi secara bebas di Yordania. Uang itu digunakan Raja Hussein untuk gaya hidupnya yang glamor. Apalagi Raja Hussein memimpin Yordania saat baru berusia 21 tahun. Selama bertahun-tahun, Hussein telah memelihara hubungan persahabatan dengan Amerika Serikat dan negaranya telah menjadi penerima bantuan militer dan ekonomi yang substansial dari negeri Paman Sam. Keputusan Hussein sering sangat sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Misalnya, ia mengusir Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, dari Yordania pada tahun 1970. Pada tahun 1973,
Hussein juga menolak untuk bergabung dalam perang Arab melawan Israel. Ini dianggap sebagai bentuk kesetiaan Raja Hussein kepada donaturnya Amerika Serikat. Raja Hussein meninggal dunia pada tahun 1999 karena non-Hodgkin lymphoma, sejenis kanker darah yang ganas. Putranya Abdullah kemudian menjadi Raja Yordania dengan nama Raja Abdullah II. Di tangan Raja Abdullah II ini, Yordania masih tetap menjadi sekutu setia bagi Amerika Serikat. Sementara tetangga mereka, para penjaga Masjidil Aqsa, yaitu penduduk Palestina, setiap hari meregang nyawa ditindas Zionis. Padahal sudah sepantasnya bagi Yordania yang membawa nama besar Bani Hashim dan fakta bahwa mereka adalah cicit Rasulullah SAW agar senantiasa membela agama yang dibawa oleh kakek mereka, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.